Sebelum kita belajar, doa dulu berdoa, dipersilahkan. Oke, nah jadi hari ini kita bakal belajar lecture 2 ya tentang mikturisi atau pipis. Nah, jadi sebenarnya untuk pipis ini, pipis ya, mikturisi ya, itu punya sinonim nih guys. Namanya, ada yang tahu nggak bahasa lainnya, bahasa terminologi kedokteran selain mikturisi apa nih? Pipis, buang air kecil. Bisa disebut apa lagi buang air kecil dalam terminologi kedokteran? Ada yang tahu? Ini aja unmute. Oh, 245 apa 235? 245 lecture-nya. Aku ngikut sih. 4 ya? Oh, oke. Unmute aja dong. Aku males ngecek ininya. Oke, bener ya. Ada yang bilang mixi. Boleh. Ada juga diuresis. Ya. Kok gini sih tulisannya? Diuresis. Ada yang bilangnya juga urinasi. Ya kan? Nah, ini adalah sinonim-sinonim dari buang air kecil gitu ya. Dimulai dari kapan? Dimulai dari waktu saat kita masih di dalam kandungan sebenarnya. Cuman kalau misalnya pipis waktu pas di dalam kandungan itu nggak ada kontrolnya ya. Jadi yang kita pelajari sekarang itu em, gimana sih cara pengontrolan dari proses buang air kecil ini. Nah, kan kita tahu ya kalau misalnya pada bayi-bayi, pada anak-anak batita, balita, itu tuh dia masih involunter atau pipisnya yang nggak sadar gitu ya, belum bisa dikontrol. Nah, sama juga kalau pada orang-orang yang sudah lansia, yang sudah tua, apalagi dengan yang memiliki kerusakan neurologis, nah itu juga bisa involunter ya pipisnya. Nah, berarti volunteer itu kalau satu, dia udah toilet training ya. Toilet training itu apa? Toilet training itu ya belajar. Kalau misalnya, kalau kamu kebelet ya, di anak-anak itu dikasih tahu, kalau kebelet, buang air kecilnya di toilet gitu ya. Dua, kalau misalnya pusat CNS ataupun periferalnya itu dia eh, dalam batas normal atau nggak ada kerusakan, itu baru bisa kita diatur ya pipisnya. Nah, ada komponennya ya, komponen saat kita mau pipis itu ada reservoir ya yang nampung dan ada outletnya atau tempat keluarnya. Nah, jadi kalau misalnya di sistem perkemihan itu ada organ apa aja coba yang terlibat? Unmute, unmute. Gak usah malu-malu ya sama aku, santai aja kan kita di sini bareng-bareng belajar. Ayo organ apa aja? Mikturisi, sistem perkemihan. Ada 4 organ. Nah, apa aja? Ginjal, ureter, vesika, uretra. Dijawab semua. Oke, bener ya. Ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Bener ya. Nah, jadi 4 organ ini itu yang terlibat dalam sistem urinasi ya, urinaria. Nah, nanti itu kalau misalnya ngomongin pipis, kita sebenarnya lebih fokus ke yang bawah sini ya. Tadi ini sebagai outletnya si vesika urinari. Sorry, kok outlet? Reservoirnya yang nyampung ya si vesika urinarianya. Kalau outletnya itu tadi uretra. Oke. Nah, eh
Hmm, jadi kalau misalnya mau pipis itu tinggal on dan off aja ya. Kayak saklar lampu, ya kan? Ada on, ada off gitu. Nah, jadi kalau on itu artinya ya voiding phase, ya. Ayo kita pipis gitu. Kalau off berarti dia menyimpan gitu di vesika urinarianya. Ya. Nah, anatomi dari tadi ya bagian yang bawah ada vesika urinaria dan ada uretra. Bedanya apa nih cewek sama cowok? Uretranya. Lebih pendek cewek. Benar. Kalau misalnya cowok dia lebih panjang ya. Terus ada komponen-komponen lain nih yang harus kita ketahui ya. Pertama di vesika urinarianya nih. Sama ya kalau vesika urinaria cewek cowok tuh. Mereka itu sama-sama tersusun atas otot detrusor ya. Otot detrusor ini adalah otot polos. Jadi dia itu diatur oleh sistem otonomis ya, bisa simpatis, bisa parasimpatis ya. Terus ada juga sphincter uretra internus ya, yang ini. Kalau di cowok, kalau di cewek juga ada ya. Nah, dia itu juga sama-sama smooth muscle ya, otot polos ya. Jadi dia juga diaturnya secara involunter ya. Terus kalau misalnya sphincter uretra externus baru nih ya. Kalau misalnya di cowok dia ada di sini, kalau di cewek dia di sini. Dia ini yang bisa kita atur. Kapan dia mau kontraksi, kapan dia mau relaksasi. Karena dia kita atur secara volunter atau yang kita sadari. Nah, terus kalau misalnya cowok itu kan dia ototnya banyak ya di sekitar uretra ini. Terus dia panjang pula. Ya, makanya ini menjadi alasan kenapa kalau misalnya si uretra di cowoknya panjang ini dia memberikan perlindungan lebih daripada di cewek yang cuma ceret gitu doang ya. Dia cuma pendek. Nah, jadi kalian kalau misalnya ketawa terbahak-bahak gitu ya, ataupun batuk berlebihan atau bersin yang keras. Nah, itu kan biasanya kadang suka kalau vesika urinaria kalian penuh jadi kayak keluar gitu kan. Nah, itu menjadi alasan kenapa kok bisa kayak gitu karena yang cewek ya pendek ya. Jadi em, yang mencengkram atau yang melindungi biar urin nggak keluar itu lebih dikit dibandingkan yang cowok. Kalau yang cowok banyak ini, ada panjang juga. Nah, ini ya, jadi kalau kita tadi lihat dari awal, kalau misalnya inervasi dari sistem urinaria ini ada yang dikontrol secara involunter, otonomis, dan ada yang bisa kita kontrol sendiri ya, voluntary. Jadi kalau misalnya yang otonomis, tadi kan ada dua, ada simpatis dan parasimpatis. Kalau misalnya yang em, apa namanya yang diatur secara volunter ya atau somatik itu dia diinervasinya oleh segmen sakrum ya, sakrum S2 sampai 4 ya atau di nukleus onuf namanya melalui nervus pudendus. Nah, untuk yang ini ya jadi em, aku lebih senangnya ini bikin tabel ya bikin bukan bikin tabel sih bikin gambar. Jadi kalau misalnya si em, simpatis itu kan dia dari torakolumbar ya. Jadi kalau misalnya aku bikin ini otak, terus ada medula spinalis ya kan. Terus di akhir itu ada segmen sakrumnya. Nah, kan kalau misalnya simpatis dia torakolumbar. Kalau yang di sakrum itu biasanya dia parasimpatis. Ya kan? Nah, jadi dari sini segmen T11 sama L2 daerah sini lah ya. Ini kan torako, lumbal, sakral. Nah, dari T11 sampai
L2 itu ada segmennya nanti akan keluar plexus ya. Plexus hypogastricus superior gitu. Nanti ya si nervus yang keluar dari plexus ini namanya nervus hypogastricus aja ya. Nanti dia akan gabung dengan plexus hypogastricus inferior. Nah, parasimpatis itu langsung nempel ke sini nih. Tek gitu. Lewat nervus splenici pelvici gitu. Ke plexus hypogastricus inferior. Nanti dari sini dia lanjutnya langsung ke plexus vesika gitu ya. Vesika lah, atau kalau di cewek vaginalis, kalau di cowok beda lagi. Nah, nanti ya kalian belajar ini kalau nggak salah di anat sesi 2 ya, inervasi dan vaskularisasi. Nah, yang penting diketahui adalah tadi, ternyata di plexus hypogastricus inferior itu gabungan dari simpatis dan parasimpatis. Tuh, ya. Ternyata dia nih yang akan memberikan inervasi secara otonomis. Kalau yang somatik dia beda lagi. Aku warnain hijau lah ya. Jadi dari sini nanti langsung gitu lewat nervus pudendus. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kayak belum ada ya. Nah ini adalah em eferen ya. Jadi dia itu inervasi yang eferen atau kayak inervasi yang menuju organ. Sedangkan ada inervasi aferennya. Kalau inervasi aferen berarti itu inervasi yang ada di organnya. Jadi vesika urinaria atau ureter itu dia bisa mendeteksi ya, mendeteksi terutama di VU-nya, mendeteksi eh kok saya makin distensi ya, distensi itu makin melebar, makin gede, makin apa ya, jadi melebar gitu ya, kayak kayak balon yang terisi air ya melebar. Nah, terus dia juga bisa mendeteksi kalau misalnya saya lagi kontraksi nih gitu. Nah, ternyata yang bisa mendeteksi distensi dan juga kontraksi tadi itu adalah si serabut alfa serabut A delta. Ya, A delta ini. Ya, jadi kalau misalnya PU-nya terisi oleh urin, nah itu diketahui atau kayak dideteksi sama si serabut A delta. Ya. Sedangkan kalau di VU ini bisa juga nih kalau misalnya ada infeksi di sana ya, ada sesuatu yang membuat nyeri, noxious stimuli, itu dia bisa dideteksi juga ya oleh serabut C itu ya. Jadi inervasinya tadi ada aferen, ada eferen nih dua ini. Nah, ini ya, jadi tadi kurang lebih sama seperti yang aku gambar tadi. Kalau misalnya em, simpatis dan parasimpatis itu bekerjanya berkebalikan. Kalau misalnya simpatis, dia menghambat otot detrusor. Jadi, si vesika urinarinya nggak kontraksi. Nah, kalau misalnya vesika urinarianya nggak kontraksi, urinnya keluar atau tertampung. Tertampung. Tertampung, bener ya? Nah, terus kalau misalnya simpatis nih, simpatis malah justru menstimulasi otot detrusor. Jadi kayak gerakan meremas ya, makanya urinnya bisa keluar gitu. Nah, selain itu kan tadi ngomongin otot detrusor. Kalau sphincter itu efeknya berkebalikan ya.
Ketika detrusornya relaksasi, sphinkternya kontraksi atau relaksasi? Kalau tadi detrusarnya kena kemana, Miss? Kalau misalnya detrusornya relaksasi, sphinkternya relaksasi juga atau kontraksi? Kontraksi. Artinya mereka sama-sama membuat urinnya tertampung. Ya nggak? Iya dong, karena kan logika aja, sphinkter itu kayak ini ya, kayak tutup bot. Ya nggak juga sih. Kayak apa ya? Kayak tangan kalian kalau kalian menggenggam. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah sphinkter. Jadi dia harus terus-menerus kontraksi kalau mau urinnya tertampung. Ya nggak? Nah, makanya ketika parasimpatisnya teraktivasi, yang akan terjadi adalah otot detrusornya kontraksi, tapi sphinkternya relaksasi. Karena kan logika aja ya, kalau detrusornya meremas, pintu keluarnya harus kebuka. Makanya tadi sphinkternya relaksasi. Gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya apa ya? Siapa aja sih reseptor yang berperan ya pada siapa namanya si vesika urinaria ini? Kok bisa vesika urinaria ini kontraksi dan relaksasi? Emangnya ada apa? Ternyata di vesika urinaria ini ada dua macam reseptor ya. Ada M3 atau muskarinik 3, ada beta 3 ya. Kalau yang muskarinik dia itu aktif ketika ada inervasi parasimpatis. Ya, jadi parasimpatis kalau aktif dia mengaktifasinya muskarinik. Tadi parasimpatis akan mengkontraksikan vesika atau merelaksasikan Kont- parasimpatis. Kontraksi kan apa? Ya, parasimpatis akan mengkontraksikan si detrusor vesika ya. Jadi dia akan ngeremes biar urinnya keluar. Kalau misalnya beta adrenergik ya, B3 adrenergik ini dia efeknya kebalikan ya, simpatis itu tadi. Kalau simpatis dia sifatnya menyimpan urin. Jadi dia akan menyuruh muskulus destrusornya ini relaksasi biar bisa ngembang, biar bisa terisi urin. Ya, nah kalau misalnya tadi kan ngomongin di muskulus detrusor fisikanya nih, ya kan di sini. Kalau yang muskulus sphincter ureta internusnya ya yang di sini itu dia pakai alfa 1 adrenergik ya. Jadi dia simpatis juga yang kalau misalnya simpatis kan dia bakal menyimpan urin. Nah, biar kesimpan, uretranya harus ketutup, sphincternya harus kontraksi, biar urinnya nggak keluar, ya kan? Nah, kalau sphincter ureta eksternus tergantung ini kontraksinya. Kontraksinya itu kalau nggak mau pipis. Kalau mau pipis, relaksasi. Ya nggak? Nah, inervasinya beda sendiri nih, dia warna kuning. Karena dia adalah lewat nervus pudendus yang somatik, bisa dikontrol. Gitu. Nah, ini adalah beberapa daerah-daerah di otak ya yang terlibat dalam proses urinasi. Jadi ini tuh cara ngeceknya gimana? Kok bisa sih orang itu mendeteksi kok daerah-daerah sini yang aktif saat urinasi? Ternyata dia ngeceknya pakai virus ya. Ada virus yang dimasukkan ke vesika urinaria. Terus ternyata pas dideteksi virusnya, oh yang aktif itu bagian-bagian yang di kotak-kotakin ini. Gitu. Nah, sebenarnya dari semua ini kan banyak nih ya. Yang penting itu yang di merah-merahin aja nih ada 4. Ya.
Apa aja? Satu, ada PMC. Aduh, tebel banget. PMC. Ya, Pontin Interaction Center. Jadi dia ada di Pons. Terus dia itu akan menjadi pusat dari pipis nih ya. Habis itu ada korteks cerebral ya. Ternyata dia juga terlibat nih. Contohnya apa? Kayak kalian kan bisa berpikir ya, oh pipis itu bagusnya kalau udah sampai kamar mandi. Kalau masih di stasiun, masih di abang Gojek, masih di mana lagi? Masih di jalan, itu kan kita pasti akan ada refleks untuk, aduh, tahan dulu deh pipisnya, ya nggak? Nah, berarti kesimpulannya adalah kalian itu juga bisa berpikir ya, atau si cerebral cortexnya ini bisa juga mengontrol ya, mengontrol kapan kita pipis, kapan tidak, gitu. Ternyata hipotalamus juga berperan. Hipotalamus kan juga deket sama ini ya, amigdala. Amigdala itu pusat emosi. Nah, jadi kita udah bisa juga mengira-ngira gitu ya. Ini tempat udah aman belum sih untuk pipis? Apakah apa namanya toiletnya ini bisa dikunci atau pintunya rusak? Waduh, kalau pintunya rusak kan kita jadinya, aduh tahan dulu deh kita cari toilet yang lebih lebih safe ya, lebih aman gitu. Ya nggak sih? Nah, itu adalah perannya ya. Terus ada PAG, Periaqueductal Gray Matter. Ya, jadi dia itu juga berperan dalam proses mikturisi. Nah, gimana caranya? Gimana perannya? Yuk, kita bahas. Nah, jadi sebelum kita mulai, ini harus diingat-ingat dulu ya. Kalau misalnya pipis itu tinggal on off aja gitu ya. Jadi kan kalau off tadi yang aktif simpatis atau parasimpatis? Simpatis. Simpatis. Nah, jadi kalau misalnya simpatis teraktivasi kan yang akan terjadi adalah si bladdernya, vesika urinarianya ini dia relaksasi. Ya, dia mencegah detrusor. Tapi dia mengaktifasi sphincter uretra interna. Ya, biar disuppel tuh, disumpel. Biar urinnya itu terjadi apa penyimpanan ya ditampung di sini gitu. Caranya gimana? Caranya adalah tadi ya ada em, simpatis. Simpatis kan torakolumbar T11 sampai berapa tadi? L2 ya. Nah, terus nanti dia akan memberikan efeknya ke sini lewat beta 3 tadi ya, adrenergik. Kalau di sini dia lewat apa? Alfa 1 ya. Nah, ya udah nih nanti intinya dia akan membuat urin itu terisi ya. Jadi urin storage ya, nyimpen urin. Selain simpatis, ada juga namanya PSC, Pontine Storage Center. Tadi ada Pontine Micturition Center, ada Pontine Storage Center. Nah, namanya aja storage. Berarti dia membantu biar em, apa namanya inervasinya itu lebih lancar dan nanti nervus pudendusnya itu juga bisa teraktivasi biar sphincter ureter eksternalnya kontraksi juga. Jadi lebih kuat gitu ya menahan urinnya. Ya, kalau ini kan yang nervus pudendus tadi yang somatik ya, yang bisa diatur. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk off mode? Masih aman ya? Nah, sekarang kita ke on mode ya. Ada PMC tadi ya. Nih ya, PMC, Pontine Micturition Center. Nah, Pontine Micturition Center ini ya yang berperan dalam proses mixi.
Gimana caranya? Pertama, tadi kita udah mendeteksi nih. Waduh, vesika urinarianya tuh udah penuh nih. Udah terisi penuh. Yang akan terjadi adalah reseptornya ini akan bilang. Bilang kemana? Bilang ke medula spinalis terutama apa namanya? Di bagian yang simpatis biar simpatisnya menghambat. Oke, simpatis stop. Karena kan tadinya simpatis aktif nih. Nah, sekarang dihambat nih kalau misalnya dia udah terisi penuh. Oke, simpatis stop. Nah, habis itu apa? Dia ngasih tahu juga ke atas ya ke PAG. PAG itu yang ini ya. Jadi PAG ini adalah struktur ya yang menyalakan saklar dan mematikannya. Jadi kayak dia nih yang ngatur. Dia yang ngatur PAG, Pori Aqueductal Gray Matter. Dia yang mengatur, oke, saklarnya on. Saklar on atau PMC-nya on, dia akan membantu penghambatan simpatis dan dia akan merangsang parasimpatis menjadi aktif ya tadi lewat muskarinik, nervus berapa parasimpatis? Nervus planius pelvici ya. Nah, nervus planius pelvici untuk kontraksi ya, kontraksi dari si detrusor. Oke, detrusor kontraksi. Ayo, urinnya dikeluarin. Cet, berarti nanti sphincter uretra internanya relaksasi. Plus sphincter uretra eksternanya yang awalnya tadi. Kan awalnya tadi dia ini kontraksi kuat, ya kan? Karena ini mau dikeluarin, akhirnya dihambat kontraksinya. Makanya urin bisa keluar. Oke, ya. Jadi tadi on off. Ada pertanyaan nggak untuk on off ini? Kak tadi yang merangsang M3 siapa? Hmm. Jadi M3 itu dia eferen ya. Jadi apa sinyal dari simpatis yaitu di on-off nukleus tadi. On-off bukan ya? Oh, bukan on-off. Ini simpatis segmen S2 S4 ya di sini. S2 S4 sini ya. S2 S4 nanti dia bakal mengaktifasi apa otot detrusor lewat reseptor muskarinik gitu. Oke. Ya. Oke, nah jadi tadi ya on off ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung on cam on cam, on mic aja. Nah, terus ini adalah daerah-daerah yang tadi ya ternyata dia juga berkontribusi dalam pengaturan mikturisi dan urine storage. Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya prefrontal untuk berpikir, kita tahu kalau misalnya kita masih ada di FK gitu ya, di FK masih di depan KPTU, terus kita ada perasaan, aduh mau pipis. Nah, kan kita akan cari toilet, ya nggak? Nah, ini adalah prefrontal nih yang akan mikir, oh di mana nih toiletnya gitu ya. Tadi kalau misalnya si apa namanya hipotalamus dia ini ya mencari apakah ini sudah aman untuk pipis atau enggak, ya kan? Terus nanti kalau misalnya aman, PAG nih yang akan bikin on. Nah, kalau PAG nyuruh on, barulah pipis gitu. Nah ini ya, ini sirkuit-sirkuitnya ya. Jadi nanti total ada 3 sirkuit. Kalau misalnya sirkuit pertama itu hubungan antara ini insula dan prefrontal cortex ya, desire to void. Jadi kalau misalnya nanti ada sensasi ya dari si bladdernya ini udah terisi, kan kita jadi bisa merasakan nih. Oh, kita mau pipis udah rada kebelet nih. Nah, kapan kita mau pipis itu tergantung kita mikirnya tadi ya, decision making, prefrontal cortexnya kita. Nah, kapan mau pipis? Oh ya, sekarang deh pipisnya. Nah, itu.
Yang menentukan itu sebenarnya prefrontal cortex. Nah, nanti sirkuit kedua itu yang ini ya, DACC dan SMA ya, dia itu bisa bikin motivasi ya, motivasi untuk si otot-otot di sekitar apa ya, istilahnya kayak kebeletnya itu tuh oleh si sirkuit ini. Kan nanti kalau kebelet kan pasti apa ya, sensasi di bawah itu kayak lebih kuat gitu ya, kayak kita jadi pingin menyilangkan kaki kita, kita jadi pingin apa namanya, merapatkan paha kita, ya nggak? Nah, karena tadi si SMA dan DACC ini udah mendeteksi, waduh, udah kebelet ya ini gitu. Ya, jadi dua tempat atau dua lokasi ini nih yang bakal aktif ya ketika ada urgensi atau kebelet gitu. Dengan cara tadi dia kontraksi uretra sama pelvic floor biar ya itu tadi ya, kayak ya gimana sih, kan kalian pernah lah ya kebelet. Kalau seri ketiga ya dia itu melibatkan para hipokampal. Ya, jadi sebenarnya secara sadar ataupun tidak sadar, sebenarnya tidak sadar sih ya. Kita tuh udah tahu kalau misalnya eh ini vesika urinaria kita itu penuh atau kosong gitu ya. Oke. Nah, terus ini kalau misalnya perubahan ya, kalau misalnya masih bayi, belum ada nih mekanisme otaknya tuh belum jalan kayak tadi ya. Tapi kalau misalnya semakin kita latih, itu semakin ada ya refleksnya. Nah, terus nanti kalau misal udah lahir, oke, udah ada nih higher centers of the brain ya. Bisa kita kontrol pipisnya kalau kita latihan. Nah, ini kalau misalnya penyakit yang berkorelasi dengan pipis ya. Kalian tahu nggak bahasa terminologi kedokterannya orang nggak bisa nahan pipis. Jadi dia ngompol-ngompol terus. Pernah dengar? Hmm. Namanya inkontinensia urin. Ya, jadi orang yang nggak bisa nahan pipis namanya inkontinensia urin. Jadi ngompol gitu. Jadi nggak sadar dia kalau misalnya dia pipis. Kenapa bisa terjadi? Karena satu aging, dua stroke bisa ya. Jadi dia nggak bisa tuh PVC-nya misalnya. Tadi kan ada center-center of micturition ataupun storage center. Nah itu rusak karena stroke gitu bisa. Habis itu bisa ada obstruksi ya dari bladder, itu bisa bikin malah justru nggak pipis orang. Nah, atau dia ada injury dari spinal cord. Nah, medula spinalis kan tempatnya simpatis dan parasimpatis. Ya nggak sih? Akhirnya kalau misalnya dia rusak, ya nggak ada yang mengatur proses micturition ini. Itu ya. Sama kalau DM itu emang bikin orang jadi poliuri ya. Jadi kayak dia sering pipis gitu. Makanya ada kerusakan atau perubahan lah ya pada mikturisi. Tapi sini ada pertanyaan nggak? Miss, kayak cara gampang itu maksudnya kayak sirkuit 1, 2, 3 itu semuanya itu pasti ntar bakal lewati PAG ya, Miss? Nah, jadi kan PAG ini tuh kayak yang tadi aku bilang, dia nih yang akan menentukan Hmm. kapan dia nyalain saklarnya. Saklarnya kan si PMC ini tadi. Kalau on, dia nyala. Yang ngaktifin siapa? PAG. Jadi PAG ini yang akan kayak kamu bayanginnya dia orang lah ya. Bos, big boss. Nah, big bossnya ini nih yang bakal punya apa namanya, kesempatan kesempatan untuk nyalain atau ngematiin saklar gitu. Kebayang nggak?
Ya, kebayang. Maksudnya kayak Hmm? jalurnya ini beda kah maksudnya? Kayak jalurnya ke setiap satu, dua, tiga itu. Mm-mm, Kayak, sebenarnya beda-beda kan tadi gini ya. Ini tuh kayak cuma kalau gambar yang ini cuma ngasih tahu oh siapa aja yang terlibat. Tapi kalau untuk hubungannya itu di sirkuit-sirkuit ini tadi. Iya jalurnya beda. Jadi apa namanya? Tadi kan kalau desire to void itu ketika kita mau ada keinginan untuk pipis ya, kita udah tahu kok rada pingin pipis ya. Nah, itu karena tadi ya ada distensi dari bladder. Nah, PAG ini ngasih tahu, eh prefrontal cortex, kamu mau nggak nih pipis karena insula udah deteksi ada sensasi pingin pipis nih. Akhirnya prefrontal cortexnya ini kayak oh iya deh mau pipis gitu. Nah kalau misalnya mau pipis nanti dia bilang ke PAG, ayo PAG kita pipis. Nyalain lah tuh saklarnya. PMC aktif kan tadi. Dia akan mengaktifkan parasimpatis. Akhirnya pipis lah keluar. Ya nggak? Nah oke. saya itu kalau misalnya kok ini belum pipis-pipis ya. Oke kita ke sirkuit 2. Oke kita bikin orangnya ini atau manusianya ini jadi kebelet. Nah, kan kalau kebelet nanti ini ada kontraksi uretra, kontraksi pelvic floor. Jadi kitanya kayak, aduh, pingin merapatkan paha gitu ya. Aduh, pin pipis banget nih gitu kan. Nah, kalau misalnya nih, misalnya aja si prefrontal cortexnya nggak nyuruh PAG untuk buang, untuk menyalakan saklarnya, nanti ini akan melemah ya, melemah akhirnya ngompol. Gitu juga bisa. Ya. Kalau misalnya seri ketiga itu lebih ke monitor aja sih. Jadi sebenarnya secara tidak sadar tubuh tuh tahu kalau misalnya ini vesikel urinnya penuh atau ini kosong. Jadi emang selalu akan ada monitoring ya. Gimana sih kondisi dari vesikanya terisi atau enggak? Oleh siapa? Oleh namanya para hipokampal. Gitu. Oke? Oke, Miss. Hmm. Habis ini lecture 4 ya. Bentar. Lecture 4. Ada pertanyaan nggak? Ini yang aktif dari tadi Ella doang. Yang lain ini kan masih di sini kan, tidak meninggalkan aku sendiri. Enggak ya? Semoga enggak. Tapi diem aja sih, jadi aku nggak tahu. Oke, ya jadi kita bakal belajar tentang ini ya, osmoregulasi dan cairan di tubuh. Nah, kita harus tahu dulu nih, guys, ya definisi-definisinya. Jadi kalau belajar tuh kita harus memulai dari definisi. Ya, jadi kita harus tahu dulu em, apa sih fluid, apa sih solution? Fluid kan cairan, ya. Tapi fluid itu lebih ke cairan yang bersifat encer ya. Solution cairan juga, ya. Terus kalian tahu nggak bedanya difusi sama osmosis? Hmm, kayak konsentrasinya osmosis itu dari rendah ke tinggi, difusi biasanya dari tinggi ke rendah. Kenapa bisa gitu? Kok beda? Enggak lah, Miss. Oke. Oke ya, jadi nih kalau aku bikin kompartemen A dan B ya. Jadi ada dua ruang gitu. Terus ini adalah membran atau kayak celah ya. Jadi bayangin yang aku tebelin di sini ini berbolong-bolong ya. Jadi kayak karton terus aku bolong-bolongin gitu. Nah, ini kita sebutnya membran semi permeable. Permeable. Artinya
bisa nih berpindah nih molekul dari A ke B gitu. Ya, itu yang dimaksud dengan semi permeable. Nah, kalau misalnya nih yang A itu aku bikin dia ada zat terlarutnya. Yang titik-titik itu namanya zat terlarut ya. Bisa garam, bisa gula, bisa apa lagi? Kalsium, ya pokoknya apa aja lah yang terlarut ya. Sedangkan yang putih-putihnya ini maksudnya ini adalah airnya ya. Jadi bayangin ini adalah air yang aku kasih garam. Jadi ada dua komponen, ada solvent atau pelarut, ada solut atau zat terlarut. Ini sama dengan garamnya, ini sama dengan airnya. Oke, sampai sini udah sepaham ya. Nah, misalnya yang B itu aku bikin zat terlarutnya lebih kecil, lebih dikit. Nah, sekarang barulah kita mau apa namanya, mm, membedakan apa yang disebut dengan difusi dan apa yang disebut dengan osmosis. Jadi kalau difusi itu kita ngomongin zat terlarut. Perpindahan zat terlarut di antara dua kompartemen. Nah, kira-kira nih kalau mau seimbang, zat terlarutnya itu pindahnya dari mana ke mana nih? A ke B apa B ke A? A ke B. Hmm. Iya, bener ya, A ke B. Itu yang disebut dengan difusi. Jadi perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah. Itu difusi. Kalau osmosis, kita ngomonginnya air atau pelarut. Walaupun seringnya air ya. Kan pelarut tuh bisa macam-macam, bisa minyak, bisa apa. Tapi osmosis itu ngomongin air. Ya, kalau misalnya aku bikin lagi kayak di atas ya. Gini. Ini zat terlarut tinggi, konsentrasinya yang A, kalau B yang rendah. Airnya bakal pindah dari mana ke mana biar seimbang. B ke A. Iya, benar. Airnya yang pindah. Jadi nanti hasil akhirnya itu mangkoknya jadi gini. Pendek banget sih di sini. Aku geser aja. Sini ya. Nah, ini A, ini B. Nanti jadi gini. Yang ini tinggi airnya, yang ini surut. Tapi jadinya gini. Sama jumlah zat terlarut dan pelarutnya. Kebayang nggak? Ya, jadi osmosis itu ngomongin perpindahan air dari konsentrasi rendah ke tinggi. Goalnya sama-sama bikin seimbang, ya kan? Kalau misalnya difusi, itu dia nggak ngomongin airnya. Jadi airnya tetap seimbang, tapi karena tadi zat terlarutnya pindah dari A ke B, jadi nanti hasil akhirnya gini. Seimbang ya A sama B itu. Seimbang. Nggak ada yang lebih pekat sebelah gitu, nggak ada. Tapi kalau misalnya osmosis, kita ngomongin airnya. Karena yang A lebih pekat, nah airnya tuh pindah ke yang lebih pekat biar nggak terlalu pekat. Jadi sama AB-nya ini. Sampai sini paham nggak? Paham. Itu ya.
Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kompartemen? Kalau kompartemen ya ini ada kompartemen A, kompartemen B, kayak ruang lah ya kalau kompartemen itu. Terus tadi udah tahu ya transportnya itu tergantung mau yang berpindah itu solutnya atau solvennya, airnya, pelarutnya, atau zat terlarutnya titik-titiknya ini. Mau garam yang pindah atau airnya yang pindah. Kalau garam yang pindah kita sebutnya difusi. Kalau airnya yang pindah kita sebutnya osmosis. Beda ya. Kenapa kok bisa ada osmosis kayak begini, Kak? Kok bisa airnya jadi tinggi sebelah? Karena ada namanya osmotic pressure, ya. Ada gaya osmotik tuh tarik apa dorong ya? Aku lupa ya. Kayaknya sih gaya tarik. Jadi bisa tuh airnya pindah gitu. Nah, ini kimiawi ya ini ya. Kimia nih. Gram, mol, osmol, molaritas, osmolaritas. Masih inget nggak? Udah lupa ya. Aku udah lupa sih dulu. Ya udahlah. Nanti kita bahas. Ya, jadi ada di sini ya. Jadi satuan apa ya aku ngomongnya? Satuan substansi itu kita bilangnya mol, MOL ya. Glukosa atau sukrosa itu 1 mol ya, 1 mol. Kalau NaCl dia terdiri dari dua. 1 mol NaCl itu terdiri dari dua. Ada Na, ada Cl. Jadi jumlahnya ya, jumlah molnya ada dua. Jadi 2 osmol. Kalau kita ngomongin osmolaritas. Oke, berarti sekarang aku belum ngasih tahu ya definisi dari osmolaritas. Jadi kalau osmolaritas adalah jumlah zat terlarut per liter air. Ya, kalau gula dia cuma satu kan tadi, jadi 1 osmol per liter. NaCl dia ada dua, jadi 2 osmol. CaCl2 ini ada tiga. Ada Ca, ada 2Cl. Ya nggak? Jadi ada 3 osmol. Sampai sini kebayang nggak? Ya satu, ada dua, ada tiga. Kebayang ya? Jadi tergantung dari jumlah komponennya ya. Komponennya itu apa? Makanya kalau misalnya ditanya berapa osmolaritas larutan yang mengandung 1 mol NaCl, 1 mol CaCl2, 1 mol sukrosa, ya dihitung aja. Satu, kan sukrosa satu nih. Mana sih? Sukrosa satu. NaCl dua, ya kan? CaCl3 tiga. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 6 zat terlarutnya. Ya kan? Per liter air tadi. Itu. Jadi itu yang dimaksud dengan osmolaritas. Bedain sama mana ya? Di sini nggak ada ya. Nah ini osmolalitas ya, bedain. Tadi osmolaritas. Kalau ini osmolalitas. Kalau osmolaritas kan tadi zat terlarut per liter air. Kalau osmolaritas zat terlarut per kilogram air. Gitu. Laki lari. Bener nggak ya? Hmm. Oh, enggak. Lari. Oh, lari kali aja lah ya. Lari kali. Jadi yang ini itu pernya. Per liter. Per kilo. Ini tinggal namanya ya. Osmolaritas per liter. Osmolalitas per kilo. Ya.
Boleh lah, terserah kalian ngafalinnya gimana. Kalau aku ngafalinnya gini ya. Lari laki. Eh, sorry. Lari kali. Ya gitulah. Yang penting kalian tahu ya bedanya osmolaritas sama osmolaritas. Jadi sekarang udah tahu ya kalau aku tanya apa itu osmolaritas tadi. Jumlah apa namanya? Zat terlarut ya dalam 1 liter. Mana sih? Nggak ada tulisannya ya di sini ya. 1 liter air gitu. Ya. Nah, habis itu ini udah ya. Oke. Nah, ini aku mau ngasih tahu kalau misalnya cairan di dalam tubuh itu dibagi menjadi 2 tempat. Bisa ekstrasel atau intrasel. Ya, jadi kalau misalnya aku bikin, nggak usah bikin lah. Jadi kalau misalnya ini sel, ini nanti ada pembuluh darah gitu kan ya. Ini ada sel, ada sel. Nah, cairan itu 2/3-nya ada di sel. Nah, jadi sel itu isinya cairan-cairan gitu. Sisanya sepertiga ada di mana? Satu ada intravaskular, jadi ada cairan di dalam darah. Dua di apa? Spatium interstisial atau celah-celah nih di antara pembuluh darah dan sel. Ini yang kita sebut daerah interstitial, ya, interstitial space. Jadi cairan itu bisa dari darah ke interstisial baru ke sel. Dari sel ke interstisial dulu baru ke darah. Gitu. Yang penting kalian tahu, oh ya, dibagi menjadi 2 ya, intrasel dan ekstrasel. Yang ekstrasel dibagi 2 lagi, ada yang interstisial, ada yang intravaskular. Yang intravaskular. Gitu. Nah, di intravaskular dia ada protein-protein ya, koloid-koloid. Koloid-koloid itu kayak zat-zat yang gede-gede. Nah, biasanya di pembuluh darah tuh ya. Dan hanya di situ aja dia nggak keluar-keluar. Kalau elektrolit dia bisa berubah nih, dia bisa pindah ke sini, bisa ke sini, sini lagi nih, ya kan? Nah, kalau air, oh air mah bebas aja, bisa masuk ke sel, bisa keluar sel, bebas kalau air. Nah, kenapa sih aku ngasih tahu kayak gini? Karena ada keadaan yang bisa bikin sel itu mengkerut ataupun meledak gitu. Nah, ini kita ngomongin osmosis, perpindahan air. Tadi perpindahan air itu dari konsentrasi tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi? Tinggi ke rendah. Rendah ke tinggi. Oh iya, Ya, air ya. Nah, jadi di sini ada nggak ya gambarnya yang gampang? Oh, nggak ada. Ya udah. Hmm, sebelum kita bahas ini, kayaknya ada di lecture berapa ya? Hmm, 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 hmm. Ini. Nah, ini aja. Ini enak ini. Jadi kalau misalnya tadi air itu kan dari konsentrasi rendah ke tinggi nih. Kalau misalnya sel ini normalnya kayak gini ya, zat terlarut di dalam selnya, kita taruh di sesuai ya dengan cairan yang kita sebut isotonik. Isotonik itu artinya sama, iso itu artinya sama. Jadi em, jumlah zat terlarutnya itu per cairannya itu dia sama ya, baik yang di dalam sel maupun yang di luar sel. Jadi seimbang nih, airnya nggak ada perpindahan, ya kan? Tapi kalau kita masukin selnya di cairan yang hipertonik atau yang pekat,
banyak zat larutnya. Nah, yang akan terjadi adalah air yang ada di dalam sel ini pindah keluar. Karena air akan berpindah ke konsentrasi tinggi, ya nggak? Biar seimbang. Nah, jadi selnya bangkrut nih. Itu kita sebutnya hipertonik. Kalau misalnya selnya kita masukin ke cairan hipotonik, ya, alias yang zat terlarutnya kecil-kecil. Nah, akhirnya selnya yang tadinya kayak begini, cairannya itu jadi masuk ke dalam karena konsentrasinya ini zat terlarutnya lebih banyak dibandingkan cairan luar ini. Akhirnya air masuk ke sel. Kalau air masuk ke sel, meledak. Tapi paham nggak? Nah, jadi kita barulah bisa ngomongin ini. Ya, tadi ketika dia dimasukin ke larutan hipertonik yang banyak zat terlarutnya, akhirnya air keluar. Kalau hipotonik, nanti air masuk. Gitu, ya. Lebih bahaya mana hipertonik sama hipotonik? Hipo kali ya. Kenapa? Karena bisa meledak. Oke. Kalau ini enggak berarti. Tapi sama aja sih, sama-sama buruk tuh. Iya benar ya. Jadi yang nggak ada yang lebih baik ya. Jadi hipertonik jelek, hipotonik juga jelek. Harus dihindari yang paling bagus itu ya isotonik ya. Karena kalau isotonik selnya bisa bekerja dengan baik. Kalau selnya hipertonik, selnya hipotonik, waduh, nggak bisa ya. Biasanya ada kerusakan sel pasti gitu ya. Makanya dengan kalian tahu ini, akhirnya kita itu jadi harus bisa ini ya, menyadari kalau oh alah kalau sel kita itu mau bekerja dengan baik, kita itu harus menjaga tubuh kita biar selalu isotonik. Berapa kadar osmolaritas tubuh yang normal? Biasanya sih range ya. Sini ada nggak ya? Oh, adanya di next. Hmm, di mana ya dokter Ngadikun ngajarinnya? Aku lupa. Nggak ada. Oke, ya udah aku kasih tahu ya. Jadi kalau misalnya cairan isotonik tubuh itu kurang lebih 300 miliosmol. Atau range sih 280-an sampai 310 gitu. Jadi ya normalnya segini. Makanya kalian pernah ada yang diinfus nggak? Nah, kalau kalian perhatikan cairan infusnya mungkin ini nih dikasih NaCl 0,9%. Kenapa Kak? Kok dipakainya 0,9%, ya kan? Karena ternyata kadar 0,9% ini dia isotonik dengan tubuh kita, yaitu tadi 300 miliosmol kan? Nah, 300 miliosmol kan NaCl nih. NaCl tuh ada dua kan, Na dan Cl. Jadi kalau kita mau ngambil satunya itu tinggal setengahnya aja kan. Nah, nanti ini dikali dengan molaritas si garam. Jadi adalah molaritas garam itu 58,5, molaritas glukosa itu 180. Ini tuh pas ini loh, kalian belajar kimia di SMA, tapi nggak perlu dihafalin kayak begini tuh. Intinya ini mau ngasih tahu kalau misalnya, oh alah setelah dihitung-hitung ternyata yang isotonik dengan tubuh kita itu adalah NaCl 0,9 gitu. Sedangkan kalau glukosa yang isotonik dengan tubuh adalah 5% gitu. Jadi kayak ada rumusnya tapi kalian tuh nggak usah nggak terlalu apa ya. Jadi kayak ya nice to know aja lah ini tuh menurut aku.
ya. Jadi gimana cara kita menjaga biar tubuh kita itu tetap dalam, ini ada nih, osmolaritas yang normal, ya. Nah, gimana caranya? Berarti harus kita kontrol nih cairannya dan elektrolitnya, ya kan? Yang kontrol siapa aja? Yang kontrol ya diri kita sendiri, kita minumnya banyak atau enggak, ataupun tubuh juga punya ini, ADH ya, vasopresin. Nah, dia juga ikut membantu ya dalam ekskresi air ataupun menyimpan air itu ya. Fungsi vasopresin atau ADH buat apa? Nyimpen atau buang air? Nyimpen. Nyimpen ya. Oke. Jadi nanti vasopresin atau ADH ini akan ber em, ini ya apa namanya bekerja bekerjanya di ductus collectivus dari ginjal ya nanti dia itu akan membuat aquaporin 2 sehingga airnya itu yang tadinya mau dibuang bisa diserap lagi oleh tubuh karena misalnya tubuh perlu. Nah, itu ya. Nah, jadi kita udah tahu ya tadi kompartemen cairan di dalam tubuh tuh tadi 2/3-nya ada di intrasel, sepertiganya ada di ekstrasel. Tapi ekstrasel ini dia dibagi dua, ada cairan interstisial dan intravaskular. Jadi tubuh kita tuh isinya ya kompartemen. Kalau tadi aku bikinnya kompartemen A dan B, di tubuh itu ternyata ada 3 ya, A, B, C. Dan ternyata yang paling banyak adalah si intraselnya. Karena tubuh itu total cairannya kurang lebih 50-60% dari berat badan. Ya, jadi kalau berat badan kalian itu 50, berarti 25-nya itu air. Gitu. Ya, jadi tubuh kita itu penuh dengan air. Jadi intinya kita harus mengatur air itu. Selain air yang diatur, kita juga harus mengatur osmolaritas tubuh kita yang mendekati 300 ya kan totalnya ini. Ada yang bilang tadi ada yang nulisnya 282 sampai 29 berapa ya tadi? 96 ya kalau nggak salah. Ada yang bilangnya 285 sampai 310. Jadi ya tergantung lah kalian itu mau pakai patokan yang mana. Intinya mendekati 300 mili osmol per liter. Itu ya. Ini salah nih, bukan lalitas nih, harusnya laritas. Karena kalian tadi udah belajar kalau lalitas itu harus per kilo. Nah, ini jadi diatur ya. Natrium itu normalnya 135, apa ya, MEq ya satuannya. Kalium 3,5, kalsium 2, Cl- 108, albumin segini. Dan pokoknya intinya semua itu harus diatur ya jumlahnya berapa di dalam tubuh. Nah, ada yang kation, yang plus-plus, ada yang anion, yang min-min. Ternyata albumin itu juga min ya, minus, negatif dia. Glukosa urea berarti iya juga ya. Nah, nih ya, jadi ini adalah komposisinya nih dari intracellular fluid yang sebelah kanan ini dengan ECF. Coba nih kalian lihat grafiknya ya. Kan yang di sebelah kiri itu yang kation. Nih, kation, kation. Nah, sebelah kanan itu yang anion, ya. Nah, sekarang aku tanya, K plus banyaknya di mana? Plasma, interstisial, atau sel? Sel. Betul ya. K plus ada di sel. Nih, kita lihat nih. Wow, paling banyak. Kalau di luar sel dia dikit. Nah,
Sekarang aku tanya, kalau sorry, Na banyaknya di mana? Plasma. Iya, selain di plasma juga di interstitial fluid ya, mereka sama-sama di ekstrasel ya. ECF itu loh, extracellular fluid. Kalau ini kan ICF. Nah, terus kalian bisa lihat polanya. Ketika couples banyak di sel, di luar dikit. Ketika di luar banyak Na, di dalam dikit. Iya nggak? Jadi ada berkembalikannya. Kayak C-Elmin nih. C-Elmin di luar banyak, di dalam dikit. Gitu. Tapi misalnya apa nih? Misalnya ini, fosfat. Nah, fosfat di luar dikit banget. Nih, ya di dalam banyak gitu. Jadi hampir berkebalikan ya isi atau komposisi dari si ICF dengan ECF. Jadi kalau di lecture yang sebelah sini tuh malah lebih ini ya detail. Om, nggak ditulis lagi jumlahnya. Kan pingin tahu jumlahnya. Ya udah. Oke, ya yang penting kalian tahu, oh ternyata berbanding terbalik ya. Nah ini nih, oh ini dia ada di sini ternyata. Kalau misalnya interseluler tuh nih, K plusnya 120 di luar dikit, paling 3,5 ya. Terus kalau misalnya Na di dalam dikit, di luar banyak ya, 135 sampai 145 gitu ya. Jadi harus di ukur-ukur ya biar osmolaritasnya nih tuh. Kalau kalian lihat mirip-mirip ya kan? 285 sampai 310. Ini juga sama ya, ini cuma gambar yang berbeda aja. Jadi tadi air itu bisa berpindah-pindah dari plasma ke interstisial, bisa ke sel juga. Tapi cairan itu juga selain didapatkan ya kita minum air ya, dapat dari makanan, itu juga akan dikeluarkan ya, ada water excretionnya. Jadi seimbang, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, ada yang kita sebut sebagai insensible water loss, IWL. Insensible, tidak terdeteksi atau tidak apa ya, tidak terasa. Hah, itu keluar ketika kita berbicara nih. Kayak kalian di depan kaca terus kalian hah gitu kan ada gasnya ya. Ada gasnya dan itu termasuk air juga ternyata. Keluar tuh dia dari tubuh kalian. Kalau dari kulit kan ya udah kalau kalian keringetan gitu kan juga ternyata bisa mengeluarkan air juga. Itu yang disebut dengan IWL. Nah, kalau di ginjal ya kalian mah paham ya. Oh iya, emang ada urin nih yang keluar. Kalian eh, nyadar gitu kan. Selain di urin, dia juga keluar di feses ya, pengeluaran air ini. Jadi tubuh itu harus diatur nih cairannya, harus seimbang. Biar tadi komponen-komponen osmolaritasnya itu bisa tetap di antara 285 sampai 310 itu ya. Nah, terus siapa aja yang mengontrol ya? Satu, enzim mengontrol. Dua, pH juga dikontrol ya. Habis itu apalagi ion-ion juga dikontrol gitu. Makanya eh, kalau misalnya terjadi osmolaritas yang bergeser gitu ya. Misalnya, misalnya nih aku buat nih kan tadi normalnya misalnya 300 nih. Kalau tiba-tiba jadi 250 nih osmolitas tubuhnya. Nanti selnya bengkak-bengkak atau mengkerut-mengkerut? Bengkak ya. Iya, jadi bengkak-bengkak. Bentar, guys.
Iya boleh. Oke, thank you. Nah, terus bener ya nanti bengkak-bengkak. Bisa, bisa. Nah, ini ya. Jadi bengkak-bengkak karena osmolitasnya itu berkurang atau dia hipotonik ya. Kalau misalnya jadi 350 misalnya. Nah, ini nanti selnya mengkerut-mengkerut ya, hipertonik. Ya, cara gampangnya ini aja, lebih itu meningkat itu hiper, nurun itu hipo gitu. Oke ya. Jadi bayangin tuh sel kalian kalau kalian kurang minum atau kebanyakan makan garam, osmolitasnya meningkat. Pusing biasanya orang makan garam kebanyakan itu. Ya karena sel-selnya mengkerut-mengkerut. Iya, termasuk sel-sel yang ada di otak. Gitu ya. Nah, habis itu apa lagi? Oh iya, jadi masing-masing dari NaCl itu bisa mengikat air. Jadi misalnya natriumnya pindah ke sini, ya nanti air itu juga bisa mengikuti. Ya. Nah, terus ini hukum Starling nih, masih inget nggak ya? Ada tekanan hidrostatik, ada tekanan onkotik, baik dari kapiler maupun cairan interstisial. Ya, jadi ya gambarnya bisa begini. Atau yang mudah gambar di, ya udah nggak apa-apa di sini aja ya. Jadi kalau tekanan hidrostatik itu adalah tekanan yang mendorong. Dorong dari mana? Jadi hidrostatik tadi dibagi dua ya. Hidrostatik kapiler mendorong dari kapiler keluar. Ada hidrostatik interstisial gitu. Mendorong ke dalam. Hmm, ini ya. Tek, gitu. Ada juga tekanan onkotik. Kalau onkotik itu dia gaya tarik. Baik tarik kapiler maupun tarik ke interstisial. Gitu ya. Jadi si gaya Starling ini bikin oh alah ternyata tekanannya itu seimbang, ada yang masuk ada yang keluar gitu ya. Ini tuh cuma mau ngasih tahu ya, di dalam sel itu kok bisa sih ternyata dia itu osmolaritasnya hampir sama-sama di luar. Emang di dalam sel ada apa? Oh, di dalam sel ada banyak ya. Ada molekul-molekul glukosa lah, fosfat lah, ya kan? ATP kan fosfat. Terus ada protein-protein kan, ada mitokondria. Mitokondria kan terdiri di atas protein, ya kan? Terus asam pirufat, ya pokoknya sebanyak-banyak ini tuh bikin osmolaritas atau kelarutan sel itu juga ada, nggak kosongan, gitu. Nah, terus apa sih peran ginjal dalam mengatur tadi biar osmolitasnya normal? Satu, dari ADH tadi ya. ADH ini bikin aquaporin 2 sehingga di ductus collectivus tuh air tuh bisa masuk-masuk ke dalam tubuh gitu. Ya. Nah, apa sih yang mencetuskan biar ADH keluar? Satu, hipotalamusnya ini mendeteksi ya ada osmoreseptornya. Oh, kok cairannya kurang? Atau kok osmolaritasnya meningkat? Nah, kalau misalnya osmolaritasnya meningkat kan butuh air nih, gara-gara darah kita kok jadi pekat-pekat nih. Akhirnya satu, dia bikin orangnya haus. Dua, dia bikin ADH tadi ya, biar pipisnya dikit. Nah, jadi osmolaritas tubuhnya kembali normal, ya. Kalau misalnya ya, di ginjal, kan kalau ini di tubuh secara keseluruhan ya. Kalau di ginjal gimana? Nah, di ginjal itu nanti kalian bakal belajar kan. Ada yang disebut namanya makula densa. Nih,
Makula densa itu deteksi ya, dia deteksi nih dari tubulus distal ini dia deteksi. Wow, natriumnya ini kok dikit ya. Kalau natriumnya dikit, dia ngasih tahu JGA ya, apa juxtaglomerulocell harusnya ya. Juxtaglomerulocell biar produksi renin. Nah, renin ini nanti akan mengaktifasi RAA sistem. Masih ingat nggak? R, renin. A, A itu angiotensin 2. Angiotensin 2 itu nanti juga membantu stimulasi glandula adrenal biar menghasilkan A yang kedua yaitu aldosteron. Aldosteron fungsinya untuk nyerap natrium ya, natriumnya diserap di ginjal. Akhirnya yang awalnya natrium rendah, natriumnya bisa balik ke normal. Oke? Jadi gitu regulasinya. Cara kerjanya gimana nih aldosteron? Nah, aldosteron kan ini ya tadi ya, ini. Gimana kok dia bisa mereabsorpsi natrium? Caranya adalah ini ya, dari aldosteron di darah dikenali ya oleh reseptor aldosteron di ginjal. Nah, habis itu nanti bentuk aquaporin nih dia. Bukan aquaporin nih, channel ya. Dia bentuk kanal-kanal natrium sehingga natrium itu bisa masuk. Itu aldosteron. Natrium diserap ya. Natrium diserap. Kok nggak keluar? Na direabsorpsi. Kalau misalnya ADH, vasopresin ya, dia itu akan bekerja di reseptornya dan bikin aquaporin 2. Aquaporin 2 ini bikin air bisa masuk ya. Jadi anti diuretik hormon kayak namanya aja, anti diuresis, anti pipis, ya kan? Karena airnya diserap-serap, masuk lagi ke tubuh. Urinnya jadi pekat. Kalau ANH, dia diproduksinya dari atrium ya. Atrium natriuretik. Jadi natriumnya dibuang di urin. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dia menghambat kanal natriumnya ini. Nggak usah bekerja kamu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya natrium yang ada di sini, yang udah ada di dalam tubulus ginjal, ya udah kebuang aja, nggak usah diserap lagi sama tubuh, gitu. Makanya namanya natriuretik. Natriumnya dibuang. Jadi kayak gitu ya tadi cara regulasi dari balance elektrolit. Ada yang mau tanya sebelum aku lanjut? Tinggal satu ini lagi sih slide. Belum ada ya. Semoga jelas ya. Ini suaraku masuk kan ya, nggak putus-putus. Nah, Jelas. oke, thanks. Terus kalau misalnya paru-paru nih, paru-paru itu kalian tinggal di air garam selama misalnya beberapa lama, nah kan air garam itu, air laut kan asin ya, air laut asin. Jadi air laut tuh sebenarnya hipertonik. Nah, makanya itu menjadi alasan kenapa kalian kalau berenang tangannya menyusut. Apa ya, keriput-keriputnya nggak sih tangannya? Nah, itu karena sel-selnya itu pada menyusut-menyusut itu. Ya, karena tadi hipertonik, cairan pindah dari sel yang isotonik dari tubuh kita ke hipertonik, ya kan? Nah, habis itu kalau kita sering berenangnya malah justru di air pa, apa namanya? Air tawar ya. Air yang ada di sungai lah ya itu. Biasanya dia malah bikin bengkak-bengkak ya karena hipotonik. Jadi sel yang isotonik pindah airnya dari yang luar itu ke dalam sel gitu. Oke ya. Nah, ini juga jadinya
menjadi alasan nih kalau misalnya otak kita bengkak, kita kasih aja yang namanya manitol. Manitol itu sifatnya menarik air sehingga sel yang tadinya bengkak balik lagi ke sel normal gitu. Terus ada orang yang koma nih gara-gara hiperosmolar. Ya, misalnya kebanyakan makan garam atau kebanyakan makan gula. Nah, itu kental apa itu darahnya? Kental banget kan? Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita kasih air, ya. Kasih air, terus dibuang glukosanya biar nggak kebanyakan dalam tubuh, gitu, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita lanjut ke lecture 6 ya. Eh, belum aku buka lecture 6. Ada pertanyaan nggak, guys? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, kita akan belajar tentang counter current mechanism yang ada di ginjal. Jadi, kita tahu ginjal ada korteksnya, ada medulanya, ya nggak? Dan ternyata osmolaritas di ginjal, kan normalnya osmolaritas 300 nggak sih? Ya, yang isotonik. Nah, ternyata di ginjal itu semakin ke medula semakin pekat. Pekat banget nih sampai 1200 osmolaritasnya. Ya. Nah, artinya apa? Artinya dia itu sangat-sangat bisa menyerap air dong. Ya nggak? Karena kan osmolaritasnya tinggi. Air itu berpindah dari osmolaritas rendah ke tinggi. Makanya ginjal nih yang juga bisa mengatur air. Ya kan? Nah, artinya, kenapa kok bisa ya? Kenapa kok bisa si medula ini osmolaritasnya tinggi banget? Karena ternyata 40% itu adalah kontribusi dari ureum. Ya, jadi ureum ini yang diserap melalui si ductus colectivus itu punya kemampuan untuk meningkatkan osmolaritasnya ini. Makanya dia pekat banget. Karena ternyata di dalam ginjal itu tinggi ureum. Itu ya. Nah, sekarang kita bakal belajar. Kenapa kok bisa? Ya. Jadi sebenarnya di korteks tadi ya dia masih isotonik nih, masih masih 300 kayak di darah. Dan yang ada di korteks itu kan ada glomerulus ya, ada tubulus proksimal ya, sebagian dari tubulus distal itu juga ada di korteks. Tapi semakin ke medula, yaitu si ansa Henle, ductus collectivus, dia itu berperan nih dalam membuat osmolaritasnya semakin tinggi gitu ya. Caranya gimana? Nanti kita akan bahas tentang counter current mechanism. Ya, jadi counter current mechanism itu maksudnya adalah ada apa ya? Gimana ya ngomongnya? Ada sumbang menyumbang lah ya aku kalau bahasa gampangnya. Sumbang menyumbang dari aliran darah yang berkebalikan. Nih, jadi kalau ini aliran darah dari sini ke bawah terus naik ke atas, itu kalau deket dia bisa sama-sama hangat, ya kan? Beda kalau jauh. Kalau jauh ya yang hangat sini ya udah ini aja yang hangat karena ini terjadi pelepasan panasnya kan di sini, makanya yang di ujung akhirnya akan dingin. Tapi kalau mereka rapat, paling yang akan dingin itu hanya di bawah. Karena proses heat loss-nya hanya di bawah. Nah, ini yang dimaksud dengan counter current mechanism gitu ya. Jadi kayak ada exchange, ada tukar menukar. Kalau ini kan ngomongin
apa ya, suhu kehangatan. Nah, kalau di ginjal kita ngomonginnya tukar menukar osmolaritas nih. Bisa tukar menukar air, bisa tukar menukar zat terlarut. Nah, jadi pada counter current mechanism kalian itu akan belajar dua hal. Ya, jadi counter current mechanism itu ada dua. Satu, counter current multiplication. Dua, counter current exchanger. Exchanger. Gitu ya. Pertama, counter current multiplication dulu. Siapa yang melibatkan atau siapa yang berkontribusi? Siapa yang terlibat? Yaitu satu. Nih, ascending dan descending limb of Henle loop. Henle itu nama orang ya. Jadi tulisannya harus H gede. Atau Ansa Nefroni. Ansa Henle. Kan dia ada as apa descending limb, ada ascending limb. Tapi ascending limbnya tebel. Descending limbnya biasanya tipis. Gitu kan. Kalau digambar ini. Ngapain aku gambar ada di sini ternyata. Ya, jadi counter current multiplier system itu diperankan oleh Ansa Henle. Baik yang descendant maupun yang ascendant. Nah, kalian harus tahu kalau misalnya yang di ascendant sini dia itu tidak permeable terhadap air. Jadi air itu nggak bisa osmosis di sini. Bisanya di mana? Bisanya di yang ini. Bisanya di descending limb. Nih kan, bisa nih osmosis air bisa terjadi. Gitu. Kalau ascending limb itu dia nggak bisa osmosis air. Bisanya dia cuma secara aktif ya. Secara aktif menyerap natrium. Nah, dia nyerap garam nih. Gitu. Jadi, nanti kalau misalnya banyak garam yang diserap, otomatis di medula, ya, medula kan di sini, di sini, di sini. Di medula ini jadi pekat karena garamnya terus-terusan direabsorpsi, ya kan? Nah, akhirnya air berpindah nih dari dalam tubulus ke luar karena ini lebih pekat di sini. Makanya nanti habis dia pindah ke interstisial sini dia masuk ke fasa, ya, pembuluh darah. Tadi aku bilang aktif transport nih di sini. Nah, gimana aktif transport itu? Artinya kalau apapun transport yang secara aktif dia pasti butuh ATP. Ya, jadi tadi natrium yang udah diserap dia akan butuh ATP biar natriumnya itu bisa keluar dari cairan dari sel ke cairan interstisial. Ya, dari tubulus ke interstisial sini ya, ke daerah medula. Gitu. Butuh ATP. Ya, kalau misalnya Cl-, K+, itu ya dia pasif aja. Kadang ikut, kadang enggak. Tapi yang aktif itu si Na-nya. Ya. Nah, jadi ini ya counter current multiplication itu kok bisa? Ini sebenarnya gambarnya jelek. Kita lihat dari ini aja ya, like buku. Bentar, aku share dulu. Kelihatan nggak? Belum kelihatan ya? Eh, udah kelihatan? Sudah, Kak. Udah ya. Nah, bentar. Bener nih.
Jadi, bentar ya guys. Jadi, nih ya. Nah, ini loh gambar ini loh dari PPT tadi tuh pakai gambar ini, tapi tadi jelek banget ya screenshotannya. Nah, ini mouseku kelihatan nggak kalau aku gini-gini? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, jadi tadi kan kita tahu ya, kalau pada normalnya ya cairan yang difiltrasi pada glomerulus ini dia itu sama dong osmolaritasnya ya sama-sama 300, ya nggak? Tapi karena di sini ya di nggak bisa digambar lagi. Ya udah. Karena di sini ya ascending loop of Henle-nya itu dia menarik NaCl. Nah, makanya kalau kita lihat di sini ada perubahan osmolaritasnya, ya kan? Yang di ujung sini dia makin rendah karena NaCl-nya masuk ke tengah-tengah. Akhirnya NaCl-nya ini bikin osmolaritas di medulanya yang tadinya 300 jadi 350. Nah, karena yang di sini 350, air yang tadinya di sini 300 pindahkan dia ke dalam karena 350 jadinya. Ya, yang tadinya 300 di sini dia jadi lebih pekat. Ya kan, air kan sukanya seimbang nih. Gimana pokoknya caranya menyeimbangkan biar yang ini 350, yang ini juga 350. Ya udah airnya pindah dari konsentrasi rendah ke tinggi, ya kan? Nah, habis itu apa? Habis itu kan urin tetap harus akan berlanjut ya, dia bakal terus akan bertambah. Akhirnya yang 300 masuk lagi. Yang tadinya 500 di sini ya jadi pindah ke sini, ya kan nih, pindah ke sini. Terus yang ujung 150 ini pindah keluar, ya kan? Soalnya kan tetap nih urin tetap akan em, melalui tubulus ini ya, melalui si Ansa Henle ini kan tetap akan terus difiltrasi, ya kan? Nah, kalau kita lihat lagi di sini ada perubahan lagi nih di sini nanti ini bakal diserap lagi NaCl-nya. Jadi gambar yang ini. Nah, diserap lagi dia NaCl-nya. Ini jadi pekat. Ini pekat, air masuk lagi. Diulang lagi ya. Ada yang baru. Ini pindah ke sana. Diulang lagi. Ya, NaCl-nya diserap lagi. Airnya masuk lagi ke sini. Otomatis terakhir terjadilah seperti ini. Ya, di atas osmolaritasnya kecil, di bawah osmolaritasnya pekat. Itu yang disebut dengan counter current mechanism, terutama counter current multiplicator, multiplication ya tadi ya. Gitu ya, karena tadi proses penyerapan NaCl ya masuk ke medula, akhirnya airnya juga ikut masuk ke medula. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ada airnya kemana? Harusnya kan kalau airnya masuk ke medula, osmolaritas medulanya jadi hilang karena jadi seimbang. Ternyata ada yang aku sebut tadi, ada yang aku sebut counter current exchanger. Nah, jadi air yang tadinya harusnya bikin medulanya itu tidak pekat, malah dimasukin ke pembuluh darah, masukin ke vasa rekta. Sehingga mau si medulanya ini tetap pekat gitu. Mana ya gambarnya yang gampang. Oh iya, kalau di sini nggak ada. Bentar, aku stop share, ganti share screen-nya ke yang awal. Sorry, nih ya.
Tadi counter current multiplier ya. Nah, exchange itu tadi pakai fasa rekta. Ya, pakai pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya itu tadi yang menyerap air biar airnya itu nggak mengganggu medulanya ini biar berubah kepekatannya ya oleh fasa rekta atau pembuluh darah. Jadi kita langsung ke sini aja ya. Jadi kan tadi kita udah belajar nih kalau yang exchanger dia oleh Ansa Henle-nya ini. Sorry, kalau multiplier dia pakai yang Ansa Henle. Kalau exchanger dia oleh pembuluh darah. Kan kalian tahu nih kalau misalnya nefron, mana ya? Sini deh. Kalau misalnya nefron itu dia diselubungi oleh pembuluh darah nih. Ya, nefron itu kan kapsula Bowman, tubulus proksimal, ansa Henle, tubulus distal. Ternyata dia diselubungi nih oleh pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini kita sebutnya vasa rekta. Ya, vasa pembuluh darah, rekta lurus. Ya, ini namanya vasa rekta. Vasa rekta dia arahnya berkebalikan sama lengkung Henle. Lengkung Henle arahnya dari sini ke sini. Fasa rekta kebalikannya. Jadi ini yang descendens, ini yang ascendens. Fasa rekta. Kalau misalnya si nefron aku warnain biru ya. Ini kan yang descenden, ini yang ascenden. Ya kan? Nah, jadi berkebalikan kalau fasa rekta sama loop of Henle-nya. Nah, nih ada hal yang harus kalian perhatikan tadi. Satu, descending loop of Henle ya, Ansa Henle yang descending ini, dia itu water permeable, jadi air itu bisa berpindah. Kalau ascending, dia nih merah-merah nih, nggak bisa air itu masuk ke sana ya, nggak bisa ya, jadi dia tidak bisa. Ascending is not water permeable. Habis itu, ascending loop of Henle ini dia bisa ya secara aktif pumps out ion karena tadi pakai Na plus, K plus, ATPase. Tuh. Nah, habis itu water ya, air osmosis selalu berpindah dari yang konsentrasi rendah ke tinggi. Ya, yang paling tinggi di mana? Di medula. Nah, nanti di medula bertemu sama fasa rekta sehingga si airnya itu bisa masuk tuh ke fasa rekta. Gitu. Nah, habis itu nanti ini nih, fasa rekta nih yang mengangkut air biar masuk ke sirkulasi. Biar tidak mengganggu si medula, ya, osmolitas medula yang pekat tadi. Gitu, guys. Ya, jadi itulah kesimpulan dari counter current ya. Jadi tadi counter current exchange yang megang peran adalah fasa rekta. Counter current multiplier yang megang peran loop of Henle ya. Nah, jadi apa ya? Ini tinggal dibaca-baca aja ya. Intinya tadi sama ya. Air nanti masuk ke sini lewat aquaporin. Intinya nanti biar pindah masuk lagi ke sirkulasi nih si air-airnya tadi. Jadi ada terjadi counter current exchanger atau counter current multiplication yang terjadi dalam ginjal nefron gitu. Ini urea ya. Kenapa kok bisa tadi medulanya itu pekat akan urea? Karena tadi ductus colligens ya, dia itu bisa menyerap urea. Sehingga ureanya ini disimpan di medula sini. Ya, di medula sini. Makanya dia ureanya itu apa ya? Dia bikin osmolitasnya tinggi. Itu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak?
Miss, kayak aku mau coba review yang maksudnya itu kayak multi pelayar tadi itu kan berarti maksudnya airnya kan terserap di in, in intra ya di antaranya itu terus airnya itu bakal diserap lagi oleh si fasa rekta Hmm. dengan kayak counter current exchanger gitu. Mm-mm, benar. Oke. Jadi Miss, kenapa sih dari di awal itu kenapa sih apa sih namanya kayak di ascendance itu selalu kayak apa sih itunya selalu ditarik gitu Miss? NaCl-nya. Ya kenapa Miss? Iya, karena di sana itu banyak transporter-transporter, bukan transporter sih ya, kanal-kanal ya. Kanal-kanal natrium. Jadi memang fungsi dari tubulus, apa, Ansa Henle bagian ascendant ini adalah narik garam. Narik Selalu. Mm-mm. nariknya kemana Miss? Ke Iya, narik dari dalam mulut? filtrat ke medula. Oke. Nanti di medula makanya dia jadi pekat. Hmm, Selain dia jadi pekat di medula, kalau misalnya emang diperlukan, bisa juga tuh si garamnya masuk ke fasa rekta. hmm, oke Miss. Paham. Oke, gitu ya. Jadi intinya countercurrent multiplier itu adalah sebenarnya lebih utamanya yang di sini nih. Ansa Henle bagian ascendant. Dia narik-narik garam. Garamnya ditarik-tarik sehingga nanti di medula ini makin pekat. Nah, kepekatan di medula itu akan mengubah air yang ada di descendant Henle ini jadi tertarik ke medula dan akhirnya nanti ke pasa rekta. Sehingga kesimpulannya adalah banyak air yang disimpan. Ya nggak? Balik ke pembuluh darah, balik ke sirkulasi. Jadi memang tujuan utamanya ini dari awal ya. Tujuan utamanya osmolitas tinggi di medula itu mencegah kehilangan air karena tubuh ya 60% air gitu ya. Jadi itu alasan kita belajar. Oh, ternyata ginjal itu benar-benar mengatur air banget karena dia punya osmolaritas tinggi di medulanya sehingga air itu benar-benar keserap ya. Pakai apa? Pakai osmosis tadi ya. Semakin pekat, air semakin suka gitu ya. Water goes where the most stuff is. Semakin pekat, air semakin suka gitu ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi tadi counter current multiplier system itu di loop of Henle. Counter current exchange itu di fasa rekta. Sehingga ginjal itu hipertonik. Iya nggak? Pekat ya kan? Sehingga cairan bisa masuk ke situ. Dan masuk ke pembuluh darah. Sehingga masuk lagi ke sirkulasi. Ya kan? Nah, selain itu adalah karena kita tahu tadi di daerah sini ya, Ansa Henle bagian ascendant dia tidak permeable terhadap air. Jadi airnya diserap di mana dong? Airnya kan tadi diserapnya di sini, descending loop. Kolektivus juga ternyata bisa menyerap air. Dengan siapa? Dengan tadi ADH. ADH bikin aquaporin 2 ya, kanal air tambahan sehingga airnya itu bisa diserap, diserap, diserap balik ke pembuluh darah dan akhirnya ke sirkulasi. Gitu ya. Sampai sini paham? Ini ya kesimpulannya jadi di sini ya. Tadi darah yang terfiltrasi berhasil masuk ke ginjal, ke nefron ya. Akhirnya dia akan terserap airnya gara-gara ini antarcurrent multipliernya yang menyerap garam tadi sehingga
medulanya pekat. Karena medulanya pekat, air suka yang pekat. Pindahlah dia ke medula, terus pindah lagi ke fasa darah. Lihat ya nih, aku ulangin lagi. Tubulus dista, apa tuh? Ansa Henle. Ansa Henle itu arahnya ke sini. Si fasa rekta arahnya berkebalikan. Oke ya. Makanya namanya counter current. Counter tuh kayak arus berbalik gitu ya. Arus yang berkebalikan. Nah, jadi counter current apa mekanisme itu ada dua ini ya, baik multipliernya maupun exchangernya. Gitu. Ya. Ini tambahan aja. Jadi ada obat namanya diuretik. Dia bikin pipis. Namanya diuretik. Sesuatu yang bikin diuresis, yang bikin pipis. Contohnya ada substansi tertentu kayak glukosa yang tinggi. Dia ternyata bisa bikin narik air. Jadi makanya orang DM ya yang gulanya banyak banget dia pipis-pipis terus karena tadi glukosa itu sifatnya menarik air. Karena kan kalau urin banyak glukosa konsentrasinya tinggi. Kalau konsentrasinya tinggi air suka ke yang konsentrasi tinggi. Jadi ini bisa bikin pipis. Selain itu alkohol. Alkohol dia menghambat sekresi ADH. ADH itu anti diuretik, anti pipis. Kalau anti pipisnya nggak ada ya jadi pipis. Ya nggak? Kafein sama obat diuretik dia menghambat reabsorpsi natrium. Akhirnya natrium banyak di urin. Natrium banyak di urin, air ikut juga ke urin ya kan. Jadi pipis. Terus ada lasik. Lasik itu furosemide ya. Adalah itu adalah diuretik ya, dia sifatnya menghambat Na juga. Ya, tadi ya kalau menghambat Na banyak di filtrat atau banyak di urin, air juga akan banyak di urin. Jadi pipis. Itu ya. Tadi si lasik, furosemide dia termasuk loop diuretik. Jadi kerjanya di sini ya. Dia mencegah biar si NaCl ini biar nggak diserap. Nah, terus kalau NaCl nggak diserap gimana ya? NaCl-nya di dalam sini ya, di urin. Nah, kalau NaCl-nya di urin ya nggak ada air yang diserap. Ya nggak? Akhirnya pipis. Nah, terus tiazid, diuretik. Dia menghambat reabsorpsi NaCl di bagian awal distal di sini ya. Sini. NaCl-nya nggak usah ditarik lagi. Oke, berarti air nggak bakal ditarik lagi. Oke, berarti dibuang. Pipis. Terus ada kan bu carbonic anhidrasa inhibitor. Dia menghambat reabsorpsi air di proksimal ya. Jadi di sini dihambat. Air itu jangan diserap. Oke, ini nggak usah diserap. Airnya banyak air di dalam urin ya yang lanjut di sini di tubulusnya. Kebuang deh. Sama terakhir ada osmotic diuretik. Ya, osmotic diuretik itu dia meningkatkan tekanan osmotic filtrat. Ya, jadi dia meningkatkan di dalam sini ini osmotik atau onkotiknya gaya tariknya banyak. Jadi karena gaya tariknya banyak nanti air jadi keserap ke dalam filtrat, ke dalam urin. Jadi banyak pipisnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Miss boleh lebih jelasin yang kayak impactnya glukosa itu nggak, Miss? Maksudnya kayak aku bingung kenapa tadi Ini, glukosanya iya bisa buat kayak kalau glukosanya nggak bisa tertarik gitu jadinya gimana? Maksudnya gimana tuh? Agak bingung Miss yang glukosa. kayaknya biasanya nggak ketarik. Gini. Jadi kalau misalnya gimana ya jelasnya? Jadi kalau misalnya gula di darah, gula di darah nih kalian nggak kalian deh atau orang lah ya orang sering banget makan manis kan nanti gulanya jadi manis, gulanya jadi osmolaritasnya tinggi, nanti masuk ke nefron
ya, masuk ke sini dia gulanya banyak. Nah, kalau di sini gulanya banyak, osmolaritasnya tinggi. Kalau osmolaritasnya tinggi di dalam filtrat, di dalam urinnya, air juga akan banyak di situ, nggak diserap tubuh, gitu ya. Jadi, ya nanti loss ke urin. Makanya orang dengan diabetes itu tandanya itu adalah poliuri, dia sering pipis. Karena yang harusnya glukosa nih ya, misalnya ini glukosa. Ini harusnya diserap nih di proksimal. Glukosa 100% diserap di tubulus proksimal ya. Nah, diserap nih harusnya di proksimal. Tapi kalau misalnya glukosanya kebanyakan, nah, akhirnya ada yang loss ke sini. Loss, ya kan? Akhirnya lanjutlah dia narik-narik air dan kebuang lewat urin. Gitu. Kebayang nggak sampai sini, El? Oh, intinya tuh Miss, glukosanya itu berlebih kan Miss, sampai Mm-mm. dikeluarin ke urin. Betul. Hmm, tunggu Miss, agak bingungnya tuh kayak, jadi kan glukosa itu sama nggak Miss sama Na, kayak dia tuh buat ininya konsentrasinya malah kayak ke medula gitu. Enggak, Air enggak. enggak ya? Enggak, tapi em, kayak lecture 5 tadi ya. Lecture berapa tuh tadi? Osmolaritas itu kan juga dipengaruhi sama glukosa ya, walaupun dia, bukan yang ini. Walaupun dia nggak begitu tinggi nih ya. Ini kan. Kalau NaCl dia tinggi nih osmolaritasnya karena Na dan Cl. Glukosa itu cuma satu. Tapi iya, dia bisa berperan dalam meningkatkan osmolaritas. Tapi yang kamu bilang untuk medula itu tidak berlaku tuh bulus proksimal. Ya, jadi em, si counter current ini hanya berlakunya di loop of Henle, hanya di sini, di yang ada di medula. Yang ada di medula kan dari nefron cuma si ansa Henle-nya. Proksimal ada di korteks, ya, proksimal, tubulus proksimal ada di korteks, ansa Henle adanya di medula. Nah, jadi em, iya, benar kalau misalnya si gulanya itu sendiri dia memiliki osmolaritas, tapi dia tidak berperan dalam medulanya ini, gitu. Ya, jadi tadi yang aku bilang, gulanya kebanyakan. Nah, berarti di dalam filtrat ini, ya, di dalam urinnya ini, dia itu akan jadi pekat dari awal. Kalau pekat dari awal, dia tetap akan menarik air. Nah, jadi yang masuk ke sini tuh bukan 300 kalau misalnya gulanya kebanyakan ya di tubuh orang itu. Misalnya 500 nih. Wah, dia kebanyakan banget tuh makan gula. Jadi 500 di sini. Sehingga ketika masuk ke sini itu yang diserap airnya itu hanya dikit. Sehingga nanti banyakan yang keluar bersama urin. Jadi glukosanya keluar, airnya juga keluar. Makanya pipisnya banyak. Karena konsentrasi di tubulus ataupun di Ainsley ini udah kayak mirip sama di medula, jadi kayak nggak tarik menarik lagi airnya gitu. Ya, betul. Oke, Miss, paham ya. Oke, ya. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita nanya di grup aja santai ya, guys. Terus, kalau misalnya